Bab 70, Perekrutan. Area kasir di rumah sakit. Willy terkejut ketika melihat Michael menyerahkan uang deposit kepada kasir tersebut. Uang yang diberikan sebesar 200 juta rupiah. Ini masih biaya pengobatan awal di rumah sakit Taruma ini. Nominal ini tidak seberapa kalau dibandingkan dengan total biaya pengobatannya nanti. Kamu sudah percaya padaku sekarang? Tanya Michael. Ia tersenyum sambil menatap Willy dan berkata, aku sudah membantumu meraih kembali impianmu. Terwujud atau tidaknya, semua tergantung padamu. Tapi, aku benar-benar tidak punya uang untuk membayarmu sekarang, kata Willy dengan suara pelan. Kalau kamu punya uang, apakah kamu masih membutuhkan bantuanku untuk membayar uang deposit rumah sakit ini? Lagi pula, yang aku inginkan bukanlah uangmu, melainkan kamu. Kenapa dari tadi kamu tidak mengerti? Tanya Michael dengan tidak berdaya. Apa yang sebenarnya kamu sukai dariku? Aku bukan lulusan dari universitas yang terkenal dan hanya memiliki pengalaman kerja 3 tahun. Emosiku juga tergolong buruk. Hal apa yang membuat kamu jauh-jauh datang mencariku? Tanya Willy sambil mengerutkan keningnya. Aku tidak datang dari tempat yang jauh. Kampung halamanku juga di Kota Cahaya. Kamu seharusnya pernah mendengar Bukit Lincon, kan? Aku berasal dari sana, kata Michael sambil mengangkat kedua bahunya. Willy tidak tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan Michael sekarang. Sejak dulu, Willy selalu bersikap sombong. Dia benar-benar kebingungan ketika Michael datang menemuinya secara tiba-tiba. Kalau kamu ingin memaksaku untuk mengatakan alasannya, mungkin, ucap Michael. Michael berhenti sejenak, lalu menatap Willy dan berkata, kamu adalah yang pertama dan satu-satunya yang memiliki ide dalam pengembangan obat flu spesial. Kamu begitu mempercayaiku. Aku rasa kamu bahkan belum pernah membaca proposalku. Jujur saja, aku membawa proposal itu ketika melamar ke 50 perusahaan farmasi skala besar. Tapi aku ditolak dan diusir dari perusahaan-perusahaan mereka. Tidak ada satu perusahaan pun yang mempercayai obat flu spesial ini. Mereka juga menganggapku sebagai orang gila yang berpikiran aneh, kata Willy. Willy kembali berkata, meskipun ada banyak jenis obat flu di pasaran, kebanyakan dari mereka menggunakan bahan dasar yang sama, hanya berbeda merek saja. Flu bukanlah penyakit yang serius. Tidak ada orang yang akan khawatir berlebihan dengan penyakit ini, karena bisa disembuhkan dengan cara makan obat atau suntik. Perusahaan-perusahaan farmasi pun tidak rela mengeluarkan uang untuk menyelidiki dan mengembangkan obat ini. Mereka lebih memilih untuk mengembangkan obat penyakit lain. Setelah mendengar ini, Michael tersenyum dan berkata, kamu juga tahu jelas akan situasi ini, tapi kamu tetap mendapatkan ide untuk mengembangkan obat flu spesial ini. Coba katakan padaku, di mana titik spesial dalam obat ini? Sebenarnya, Michael sudah mengetahuinya, tapi dia sengaja bertanya kembali pada Willy. Michael ingin meyakinkan dan membuat Willy merasa semakin percaya diri. Willy pasti tidak mengetahui apa yang dipikirkan oleh Michael sekarang. Willy lalu berkata dengan tatapan yang berbinar, kalau obat flu spesial ini berhasil dikembangkan, aku yakin orang yang flu bisa sembuh hanya dengan 1 hari saja. 1 hari? Tanya Michael sambil mengangkat alisnya. Tampaknya, ditolak berkali-kali oleh perusahaan-perusahaan besar itu memang membuat Willy kehilangan kepercayaan dirinya. Di dalam prediksinya, pasien-pasien yang mengonsumsi obat flu spesial akan sembuh hanya dalam waktu 2 hingga 3 jam. Beberapa pasien dengan sistem imun tubuh yang lebih kuat, bahkan bisa pulih dalam waktu 1 jam saja. Obat tersebut bisa langsung menghilangkan penyakitnya. 1 hari adalah perkiraan terburuknya, mungkin saja lebih cepat. Tapi, ini semua hanyalah omong kosong. Kita hanya bisa memastikan hasilnya setelah obat flu spesial berhasil dikembangkan, kata Willy. Kalau begitu, aku akan menunggumu di bawah. Kamu tidak akan mengecewakanku, kan? Tanya Michael. Willy berkata dengan ragu, perusahaan farmasi tidak mungkin bisa dibuka dengan mudah. Selain membutuhkan modal yang cukup besar, kamu juga perlu mengurus izin yang sangat sulit didapatkan. Apakah kamu yakin akan membukanya? Ini bukan hal yang harus kamu khawatirkan. Intinya, apakah kamu akan bergabung dengan perusahaanku setelah dibuka nanti? Tanya Michael sambil tersenyum. Kamu bahkan sudah membantuku membayar uang deposit rumah sakit. Bagaimana mungkin aku menolakmu? Kata Willy sambil tersenyum masam. Baiklah, berikan nomor rekeningmu padaku. Aku akan mentransfer sedikit uang untukmu. Dengan begitu, kamu tidak lagi perlu menundukkan kepalamu untuk meminjam uang kepada orang lain ketika ibumu membutuhkan uang untuk menjalani perawatan medis, kata Michael. Ini tidak perlu dulu. Kamu sudah meminjamkan aku 200 juta. Kalau kedepannya aku masih membutuhkan biaya pengobatan, aku akan memikirkan cara lain, kata Willy. Ekspresi Michael seketika menjadi serius, lalu berkata, kamu seharusnya lebih tahu dariku berapa banyak uang yang diperlukan untuk mengobati penyakit leukemia. 200 juta itu hanyalah biaya deposit. Kamu masih perlu membayar biaya pengobatan yang tidak tahu berapa jumlahnya. Kalau nantinya kinerjamu terganggu karena hal ini, bukankah ini sebuah kerugian bagiku? Apakah kamu mengerti? Melihat Willy yang masih ragu, Michael kembali berkata, kamu tidak perlu merasa terbebani dengan uang ini. Aku tidak akan meminta bunga darimu. Kamu harus memikirkan hal ini dengan baik.
Setelah obat flu spesial berhasil dikembangkan, berapa banyak keuntungan yang bisa aku dapatkan? Kamu juga pasti bisa mengembalikan semua pinjaman uang ini padaku dengan mudah. Jadi, kamu tidak perlu merasa terbebani dengan hal ini. Setelah kondisi ibumu perlahan stabil, kamu hanya perlu fokus untuk mengembangkan obat flu spesial saja. Tanpa berpikir panjang, Willy langsung berkata, "Kamu sungguh baik. Haha, ayo pergi ke bank dulu. Aku khawatir rekeningmu tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi dengan jumlah uang yang besar," kata Michael sambil tersenyum. Setelah itu, keduanya pergi ke bank. Setelah Willy mengaktifkan transaksi besar pada rekeningnya, ponselnya tiba-tiba menerima pesan dari pihak bank. 4 miliar. Nominal ini membuat pikiran Willy menjadi kosong. Penyakit leukemia juga tidak akan menghabiskan uang sebanyak ini. Aku ingin mengatakan ini di awal. Tujuan aku mentransfer uang ini padamu bukan karena berharap kondisi ibumu menjadi semakin parah. Aku hanya ingin kamu memiliki pegangan uang cadangan dalam keadaan darurat. Sudahlah, aku masih ada urusan. Kamu bisa kembali ke rumah sakit sendiri, kan? Sampai bertemu lagi, ucap Michael. Tanpa memedulikan apa yang ada di pikiran Willy, Michael langsung berbalik dan keluar dari bank. Setelah 5 menit berlalu, Willy akhirnya menyadari sesuatu. Sejak Michael membayar uang deposit sebesar 200 juta, lalu memberinya uang sebesar 4 miliar, Willy sama sekali tidak mengucapkan terima kasih padanya. Willy benar-benar tidak pandai berbicara. Dia hanya bisa mengubur rasa terima kasih ini di dalam hatinya. Orang-orang seperti Willy tahu jelas bagaimana membalas kebaikan orang lain. Willy meminjam pulpen dan kertas kepada karyawan bank dan menuliskan sebuah surat peminjaman. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor kakak keduanya. Ketika panggilan terhubung, Willy langsung berkata, "Kak, hasilnya sudah keluar. Ibu menderita penyakit leukemia dan dia sudah dirawat di rumah sakit." Perkataan yang singkat ini membuat kakak keduanya terdiam. Setelah beberapa saat, kakak keduanya pun berkata, "Berapa banyak uang yang diperlukan? Aku akan memikirkan caranya." Willy menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan lega, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan uangnya. Aku sudah mendapatkannya. Tapi, aku mungkin akan sangat sibuk ke depannya. Aku sepertinya tidak bisa merawat ibu di rumah sakit. Kamu boleh menghubungi kakak pertama dan juga kakak perempuan untuk membicarakan hal ini. Aku harap kalian bisa bergiliran untuk merawat ibu di rumah sakit. Apa yang akan kamu lakukan? Penyakit leukemia membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar. Dari mana kamu mendapatkan uangnya?" Kakak keduanya tampaknya khawatir kalau Willy akan melakukan sesuatu yang bodoh. "Kakak kedua, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan pergi mengembangkan obat flu spesial," jawab Willy. Willy pun memberi penjelasan padanya. Seorang bos besar dari perusahaan farmasi datang mencariku dan berkata kalau dia bersedia membantuku. Dialah yang meminjamkan aku uang untuk membayar semua biaya pengobatan ibu. Proses pengobatan penyakit leukemia membutuhkan waktu yang sangat panjang. Aku tidak boleh mengecewakan bos perusahaan farmasi itu. Kalau aku mengecewakannya, aku tidak ada bedanya dengan binatang. Kakak keduanya menghela napas dan berkata dengan lega, "Obat flu spesial adalah impianmu. Kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Nanti siang, aku dan kakak iparmu akan pergi ke rumah sakit. Aku juga akan menghubungi kedua kakak kita dan membicarakan hal ini dengan mereka." "Baik," ucap Willy sambil mengangguk. Setelah mengakhiri panggilan tersebut, Willy mengepalkan tinjunya. Tidak hanya obat flu spesial, dia juga ingin meneliti dan mengembangkan obat leukemia spesial, suntik kanker spesial, dan sebagainya, ucap Willy. Willy kembali berkata, "Aku ingin menghentikan penderitaan yang dirasakan oleh semua pasien. Aku ingin membunuh semua virus yang mematikan ini." Mungkin hanya Michael sendirian yang tahu bagaimana akhirnya. Justru karena penyakit ibu Willy kali ini, mitos tentang seorang tenaga medis legendaris yang akan terkenal di masa depan pun tercipta. Bab 71, Kakak Kandungku. Setelah menelepon Kenny dan Julia, Michael mengetahui bahwa prosedur pengunduran diri mereka sudah selesai diurus. Michael mengemudikan mobilnya untuk menjemput Kenny dan Julia. Sudah hampir pukul 12, Michael dan lainnya pergi ke kota terlebih dahulu untuk makan. Michael tidak perlu mencemaskan Charlotte dan Celine karena ada banyak makanan di rumah yang cukup untuk dimakan mereka. Usai makan siang, mereka bertiga pun pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Michael bertanya untuk menggoda Kenny dan Julia, "Kalian berdua mengundurkan diri begitu saja, memangnya pemimpin kalian setuju?" Mungkin si nenek tua sialan itu sudah berharap aku segera pergi. Di perusahaan, cuma aku yang berani menentangnya. Kemungkinan dia sudah lama gak suka sama aku, jawab Kenny dengan ekspresi menghina. Julia pun ikut menimpali, "Direktur bengkel kami masih terus membujuk kami. Tapi, kakakku adalah bos besar sekarang. Jadi, aku harus menunjukkan bakatku. Kamu itu mahasiswi, masih anak-anak. Seharusnya kamu cari pekerjaan yang layak. Kamu sudah menderita selama bertahun-tahun ini," ujar Michael sembari menghela napas. "Kak, kamu bilang seperti itu lagi.
Aku sudah bosan mendengarnya. Memangnya jadi penjahit bukan pekerjaan yang layak? Sahut Julia dengan ekspresi jengkel. Michael bergegas hendak menjelaskan maksudnya. Namun, tepat pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Ponsel Michael sedang terhubung dengan Bluetooth mobil untuk mendengarkan musik. Michael juga tidak menghindari Julia dan Kenny sehingga dia langsung mengangkat panggilan telepon itu. "Kak Michael, ada panti pijat yang baru saja buka di pusat kota. Para terapis wanita di sana berkualitas. Kamu nggak mau datang untuk menikmatinya?" Begitu mendengarnya, Michael tercekat. Dia pun dapat melihat Julia dan Kenny yang sedang menatapnya dengan geram melalui kaca spionnya. Terlihat jelas bahwa mereka sudah salah paham. "Robin, adik-adikku lagi di mobil. Awas kamu, ya, bakal kusobek mulutmu setelah aku kembali nanti," seru Michael dengan gregetan. "Kak Michael, jangan serius gitu. Memangnya aku masih nggak tahu kamu orang yang seperti apa? Tempat itu panti pijat yang legal. Kalau nggak, mana mungkin aku berani mengajakmu," sahut Robin. Usai berkata demikian, Robin melanjutkan ucapannya sambil tertawa licik. "Lagi pula, wanita dengan penampilan dan bodi seperti kakak ipar sangat jarang ditemukan di kota Samudera. Aku sangat paham, kamu pasti nggak suka sama wanita lainnya." Setelah mendengarnya, Michael berkata dengan ekspresi tak berdaya, "Kalau ada sesuatu, cepat kamu katakan padaku. Aku sedang menyetir, jadi nggak punya waktu luang untuk bertikai denganmu. Bukankah aku sudah mengatakannya kepadamu? Kamu selalu menyela omonganku padahal aku belum selesai bicara." "Aku juga nggak bisa apa-apa," sahut Robin. Ketiga bersaudara dari keluarga Lincoln itu pun tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya mendengar Robin yang mengucap lagi, "Kak Michael, kemarin harga mobil Tesla benar-benar anjlok. Saat nilai saham tunggal mencapai 7,47 juta, penurunan pasar saham resmi dihentikan. Aku sudah menginvestasikan semua uangku, jadi hanya menunggu nilai saham Tesla naik untuk menutupnya." "Ya, aku sudah tahu," jawab Michael dengan malas. Dia sudah memprediksi semua hal ini sejak awal. "Wow, Kak Michael, bisa-bisanya kamu masih setenang itu. Dari yang awalnya mendekati 15 juta turun hingga 7,47 juta. Nilai pasar mobil Tesla membal naik ke atas hingga kuadriliun," keluh Robin. Michael pun membalikkan bola matanya begitu mendengar reaksi Robin. Kemudian, dia berujar, "Bukan aku yang membal naik ke atas hingga kuadriliun. Jadi, untuk apa aku panik? Kak Michael memang hebat. Keadaan sudah seperti ini, tapi masih bisa tenang dan gak terpengaruh dengan dunia luar. Aku kagum padamu," ujar Robin. Setelah berkata seperti itu, Robin melanjutkan ucapannya untuk menyenangkan hati Michael. "Mobil Tesla sudah mengumumkan secara resmi. Kak Michael masih belum melihat beritanya, kan? Coba kamu tebak, bagaimana cara mereka untuk menyelamatkan nilai saham mobil Tesla? Menurunkan harga penjualan mobil?" Tebak Michael. Nada bicara Robin pun tertahan begitu mendengar tebakan Michael. Segera setelahnya, dia pun berkata dengan tidak berdaya, "Mohon maaf, bisakah kamu berpura-pura nggak tahu? Anggap saja untuk membuatku senang. Menghibur bayi besar yang berumur ratusan bulan sepertimu," timpal Michael yang dibuat jengkel oleh Robin hingga tertawa. Cara pendekatan hubungan masyarakat perusahaan mobil Tesla benar-benar berbeda dengan mobil Hyundai. Mereka lebih belak-belakan dan vulgar. Perusahaan itu menggunakan cara penurunan harga jual seluruh model mobil untuk menstabilkan penggemar mobil di seluruh dunia. Harga yang diturunkan paling sedikit 40 juta dan paling banyak 120 hingga 140 juta. Cara ini mungkin tidak dapat membuat para pemilik mobil itu merasa puas, tetapi bisa menyenangkan pemilik mobil sah yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa diragukan lagi, cara seperti ini sangat efektif. Sejak dibuka kemarin malam, hingga esok sorenya pukul 15, nilai pasar mobil Tesla terus meroket secara eksponensial. Selain itu, akan terus meningkat hingga batas kenaikan nilai saham. "Sudahlah, lupakan saja." Kak Michael juga sudah menafsirkan kata membosankan dengan ekstrem. "Lebih baik aku melaporkan soal pendanaan saja." Setelah itu, Robin melanjutkan, "Kita membeli dengan harga 7,47 juta. Kalau nilai saham tunggal mobil Tesla benar-benar mencapai 16,5 juta seperti yang Kak Michael katakan, uang-uang Kak Michael itu akan berubah dari 5,6 triliun menjadi 12,4 triliun. Itu artinya Kak Michael mendapatkan keuntungan sebesar 6,8 triliun. Setelah berbicara sampai di sini, Robin terdiam sejenak. Kemudian, dia terkekeh-kekeh seraya berkata, "Nggak perlu membahas uangku. Aku lebih untung 800 miliar darimu sehingga membuatku masuk ke deretan konglomerat. Kamu menginvestasikan 6 triliun, sudah pasti mendapatkan keuntungan 800 miliar lebih banyak dariku. Memangnya ada yang patut kamu pamerkan?" sahut Michael yang tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Tanpa disadari, obrolan Michael dan Robin yang terdengar santai itu sudah membuat Kenny dan Julia yang duduk di jok belakang menganga sedari tadi. Kedua kakak beradik itu saling memandang. Mereka tampak sangat tercengang. "Kak Michael, sebenarnya tujuan utamaku meneleponmu adalah kakekku ingin bertemu denganmu," kata Robin. Robin tidak bercanda dengan Michael lagi.
lagi. Dia lantas melanjutkan perkataannya, aku sudah memberitahumu sebelumnya, kakekku sangat menyukai dan mengagumi kemampuanmu. Dia juga sangat berterima kasih kepadamu karena sudah menyelamatkan keluarga Gunadi dari kasus Saffron. Kalau kamu kembali ke kota Samudera, mampirlah ke rumahku. Ya, oke. Kebetulan aku juga mau meminta bantuan kalian, kata Michael. Ada masalah apa? Tanya Robin. Dia langsung melanjutkan ucapannya dengan bersemangat. Wow, tak disangka, Kak Michael yang serba bisa meminta bantuanku. Aku merasa sangat tersanjung. Seketika, Michael yang mendengarkan tanggapan Robin tidak bisa berkata apa-apa. Aku berencana untuk membuka perusahaan farmasi. Kudengar, pendaftarannya agak sulit. Kuharapkan keluarga Gunadi bisa membantumu memikirkan solusi untuk segera mendapatkan sertifikat kualifikasi yang tidak melanggar hukum. Perusahaan farmasi? Untuk apa kamu membuka perusahaan seperti itu? Keuntungan dari penjualan obat memang besar, tapi juga ada banyak konglomerat yang mengalami kebangkrutan, tanya Robin. Farmasi termasuk industri yang bisa mendapatkan uang dengan cepat, tetapi juga menghabiskan uang dengan cepat pula. Sebelum memproduksi obat yang diakui oleh banyak orang, perusahaan pasti dalam kondisi merugi. Aku bakal menjelaskannya kepadamu sesampainya aku di kota Samudera, teks Michael. Melihat Michael mengakhiri panggilan teleponnya, Julia langsung memeluk jok Michael dari belakang. Lantas, dia bertanya, Kak, apakah benar kakak sudah mendapatkan uang 12 triliun seperti yang dikatakan kakak yang tadi itu? Yang benar, aku mendapatkan 6,8 triliun. Sedangkan 5,6 triliun itu modalku, jawab Michael sambil tertawa. Wah, kakak kandungku nggak sedang bercanda, kan? Uang sebanyak 12 triliun. Kalau ditumpuk, mungkin sudah menggunung, kan? Seru Julia dengan mata besarnya yang tampak sulit mempercayainya. Michael melihat Kenny melalui kaca spion, kemudian mengejeknya, cepat puji kakakmu ini. Kenny hanya mencibir, lalu menanggapi, jangankan 12 triliun, sekalipun 120 triliun, lantas kenapa? Bagaimanapun juga, kamu tetap membiarkanku dan Julia makan di kantin dan tidur di jalanan. Michael tidak bisa berkata-kata, waktu telah menunjukkan pukul 13 lebih. Michael, Kenny, dan Julia sudah tiba di rumah. Baru saja mematikan mesin mobil, Michael menerima panggilan telepon dari Shane. Kak Michael, Lamborghini tipe urus yang kamu pesan sudah dirakit. Mungkin mobilnya akan tiba di kota cahaya kira-kira 2 hari lagi. Tapi, karena kamu nggak ada waktu untuk menunggu, jadi nggak bisa memilih. Jetty, ku hanya bisa menyuruh mereka mengusahakan untuk memilih 2 mobil dengan konfigurasi yang lebih tinggi, lalu mengirimkannya kepadamu. Michael pun mengangguk sambil berkata, nggak apa-apa, kamu kirimkan nomor rekeningmu kepadaku. Uang mobilnya akanku. Michael belum menyelesaikan perkataannya, tetapi panggilan telepon sudah diputus. Michael pun sedikit bingung. Beberapa saat kemudian, Shane mengirimkan pesan suara melalui WhatsApp. Usai mendengar pesan suara itu, Michael pun menampilkan ekspresi tak berdaya. Pesan suaranya sangat singkat, hanya 1 kalimat. Kata Robin, kali ini aku mendapatkan 1,2 triliun, tukas Shane.